wal hasudu Enggak, ulangi. fasyuhuhu a'dhamun A'dhamu. fasyuhuhu a'dhamu Gimana? wal hasudu huwa alladhi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala 'abdin min 'abdihi Ibadihi. ala 'abdin min 'ibadihi bi 'ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nasi aw khidhin min Haddin. aw haddin min al-khududi Ini enggak persiapan ini. hatta annahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam yahsul lahu bidzalik syai'un min tilka ni'mati fahadha Nah, min tilka ni'mati fahadha muntahal khabasi fahadha muntahal khabasi falidzalik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hadaba wal hasudu huwa al mu'adzibu hasud. wal hasudu huwa al mu'adzibu Mu'adzab. wal mu'adzabu alladzi la yurhamu wa la yazalu fi adzabi adabin daimin fid dunya fa inna ad-dunya la takhlu qattu min khalqin kasirin min akranihi wa ma'arifihi mimman an'amallahu alaihim bi ilmin aw malin aw jahin fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya ila mautihi wal adzabul akhirati ashaddu wa akbaru bal la yasilu al abdu ila haqiqatil imani ma lam yuhibba li sairil muslimina ma yuhibbu li nafsihi wal yang bagi ay yusahima al muslimina fis sarra'i wad dharra'i fal muslimuna kal bunyani al wahidi yashuddu ba'duhu ba'dan wa kal jasadi al wahidi idza ishtaka minhu udwun ishtaka sairul jasadi fa in kunta la tusadifu hadha min qalbika fastighaluka bitalabil takhallusi minal halaki ahammu min istighalika binawadiril furu'i wa ilmil khusumati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Nawaina ta'alim wa ta'alum wal ifada wa istifadah wan nafa'a wal intifa' wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam adilalatan ila al-huda ibtiga wajhi wa qurbi ridai subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila an qala ammal hasadu fa huwa mutasya'ibun minas syuh. Kemarin sudah disebutkan 3 penyakit yang induk yang bisa menyerang kepada orang yang berlabelkan ilmu, ya, baik itu orang yang belajar ilmu ataupun orang yang mengajar ilmu, baik itu talib ataupun alim. Nah, amal hasadu yang pertama, kemarin ada 3 ya. Ya, kemarin ada 3. Yang pertama, amal hasadu adapun hasad. Hasad ini iri dengki ya. Fa huwa mutasya'ibun minasyuhi. Maka hasad ini adalah tercabangkan daripada syuh. Syuh ini apa kemarin? Syuh ini adalah pelit. Nah, tapi pelit yang lebih parah daripada sekedar pelit. Nah,
Fa innal bakhila, karena sesungguhnya bakhil, pelit, walladzi yabkhalu bima fi yadihi. Bakhil, orang yang pelit ini adalah orang yang pelit terhadap apa yang dia miliki, apa yang ada di tangannya. Ya. Ala ghairihi, pelit atas orang lain. Walaupun orang lain tersebut membutuhkan, itu namanya pelit. Tapi di bawah, di atasnya al-bukhul, pelit, ada namanya as-syuh. Ya. Syuh. Wasyahihu, dan orang yang syuh. Syuh ini lebih parah daripada bukhul. Ya. Adapun orang yang syuh, orang yang sangat bakhil, gitu jadinya. Kalau bakhil itu pelit, kalau syuh itu sangat pelit, gitu. Walladzi, dia adalah orang yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala, yang dia itu pelit terhadap dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Wahya fi khazaini qudratih, padahal nikmat-nikmat Allah itu ada di gudang-gudang kekuasaan Allah. La fi khazainihi, bukan dari gudang-gudangnya dia. Ala ibadillahi ta'ala, dia pelit kepada hamba-hambanya Allah. Fasyuhuhu a'dham, maka suhnya dia itu lebih besar daripada sekedar bakhil. Kalau bakhil itu bagaimana sih? Bakhil itu ada orang punya harta atau punya apapun, dia eman mau ngasih ke orang karena barang tersebut miliknya dia. Mau ngasih ke orang eman, sayang. Kenapa kok saya kasihkan ke dia? Kalau saya pakai sendiri kan lebih enak, bisa ini bisa itu. Kenapa harus saya kasihkan ke orang? Nah, ini orangnya namanya bakhil. Kalau syuh beda lagi. Kalau syuh bukan barangnya dia pun dia pelit. Ada orang ngasih, kenapa kamu kasih dia? Kalau kamu pakai sendiri kan enak. Barang bukan barangnya kamu, kamu ada orang ngasih, pelit juga. Ini syuh namanya. Ya, bukan barangnya dia tapi dia pelit. Kayak contoh, ada orang maksiat. Lah iya, itu loh maksiat. Tapi kok rezekinya kok lancar. Kan sayang. Berarti terhadap rezeki miliknya Allah yang diberikan kepada orang, dia pelit. Dia apa? Pelit. Ini namanya syuh. Paham ya, jelas ya? Nah, kalau bakhil itu dia pelit terhadap barang yang dia miliki. Kalau syuh itu lebih parah lagi. Barang yang dia tidak miliki, kalau dimiliki oleh orang lain, dia akan kenapa sayang eman gitu. Hasud itu cabang daripada syuh. Kalau ada orang punya kenikmatan, dia punya begini dan begitu, sakit hati dia. Kenapa kok dikasihkan ke itu? Sayang. Akhirnya dia sakit hati. Nah, sakit hatinya itu namanya syuh, namanya hasad. Penyakitnya dia bakhil terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, itu namanya apa tadi? Itu namanya bakhilnya, itu namanya syuh. Nah, begitu. Naam. Wal hasudu huwallazi yashukku alaihi, dan hasud dia adalah orang yang berat pada dirinya in'amullah ta'ala, pemberian nikmat Allah ta'ala, min khazaini qudratihi, daripada gudang-gudang kekuasaan Allah, ala abdin, kepada seorang hamba,
min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah. Kalau Allah ngasih dari kekuasaannya kepada seseorang hamba, kepada orang lain, dia itu berat. Allah ngasih itu, ada perasaan. Apa saja pemberian Allah kepada seorang hamba tersebut yang dia sakit hati tadi? Bi'ilmin, dengan ilmu. Dia belajar. Setelah dia belajar, ternyata ada yang lebih muda atau nasabnya tidak semulia dia, anaknya orang biasa misalkan, atau yang fisiknya lebih biasa daripada dia, dan seterusnya. Dia belajar, ternyata yang dikasih lebih orang itu. Dia sakit hati. Kenapa kok dikasihkan gitu? Dia merasa sakit hati. Kenapa kok dikasihkan ke itu? Begitu. Bi'ilmin, dengan ilmu, au malin, atau harta, au mahabbatin, atau dicintai, diterima, fi qulubin nasi, di hati-hatinya para manusia. Ini dakwah lebih diterima, sakit hati dia. Ini rezekinya lebih besar, sakit hati dia. Ini lebih pintar, lebih ilmiah, sakit hati juga dia. Nah, dia kalau ada hamba yang lain, ya, hamba-hambanya Allah dikasih kelebihan, dia sakit hati, begitu. Au haddin minal hududi, atau orang tersebut mendapatkan suatu bagian, ya, misalkan dia mendapatkan mansobah itu berarti mendapatkan kedudukan, ya, atau dia itu menjadi, misalkan mendapatkan kedudukan ini seperti menjadi wali, menjadi qadhi, menjadi mufti, menjadi punya peranan-peranan tertentu. Dia sakit hati. Loh, kenapa kok itu yang jadi? Akhirnya dia sakit hati. Nah, hatta innahu, sampai sesungguhnya orang yang hasud itu la yuhibbu zawalaha, dia itu lebih senang untuk kenikmatan tersebut hilang, anhu, dari orang tersebut. Wa in lam yahsul lahu, walaupun dia kenikmatan, walaupun dia tidak mendapatkan, bagi orang yang hasud itu, bidzalika syai'un min tilkan ni'mah, dengan kesenangan tersebut, dengan harapan tersebut, sesuatu daripada nikmat. Berarti sampai pada batasan, walaupun nikmat tersebut saya tidak miliki, yang penting hilang dari dia. Gitu, itu hasud. Ini ada orang lebih pintar, ini ada orang lebih sukses, ini ada orang lebih berhasil, ini orang lebih kaya. Sakit hati dia. Kemudian dia berharap, ya sudah, mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan nanti kolab, mudah-mudahan nanti kena musibah dan lain sebagainya. Loh, kalau kamu doa seperti itu kamu dapat? Enggak perlu, enggak harus saya dapat. Yang penting dia hancur. Hasud itu hasud. Nah, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini parah sekali, ya. Fahadha muntahal khobath, maka ini adalah puncak daripada kejelekan. Jelek sekali ini. Ini adalah jelek sekali. Berarti ada beberapa derajat, ya.
derajat daripada kepingin barang tersebut. Yang pertama adalah yang ini tadi yang disebutkan. Apa itu? Dia ada orang punya nikmat, dia sakit hati. Satu. Berikutnya, dia kepingin nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut hilang, walaupun dia tidak dapat nikmat tersebut. Yang penting nikmat yang dimiliki oleh orang tersebut hilang, wes, walaupun saya nggak dapat. Itu yang paling jelek. Nah, derajat yang kedua ini agak ringan sedikit. Apa itu? Dia ada orang punya nikmat sakit hati. Dia mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut dan pindah ke dirinya. Jelas ya? Hilang dari dirinya. Itu adalah derajat yang kedua. Ini agak ringan. Yang ketiga, derajat yang ketiga, dia kepingin memiliki nikmat yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Orang ini sukses, orang ini kaya, orang ini pintar. Dia kepingin punya nikmat sama dengan yang dimilikinya dia. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa dapatkan, dia lebih pingin orang tersebut hilang nikmatnya, supaya tidak ada perbedaan dirinya sama orang tersebut. Lebih ringan ya. Yang nomor dua tadi gimana? Yang nomor dua, dia kepingin orang tersebut hilang nikmatnya pindah ke dia. Itu yang kedua. Yang pertama bagaimana? Pengen nikmat orang tersebut hilang, walaupun dia tidak dapat apa-apa. Yang penting dia tidak dapat nikmat. Gitu. Nah, itu yang paling parah yang pertama. Yang penting dia tidak dapat nikmat, walaupun saya nggak dapat apa-apa. Yang penting dia tidak nikmat. Itu hasud kelas kakap itu. Ya. Kelas di bawahnya pengen nikmat tersebut hilang, tapi pengen pindah ke dirinya. Itu agak di bawahnya ini. Yang ketiga, ini lebih di bawahnya lagi, pengen nikmat tersebut, dia pengen dapat nikmat sama dengan yang dimiliki dia. Cuman kalau ternyata nggak berhasil, kepingin nikmat yang dimiliki itu hilang pisan, supaya tidak ada perbedaan yang mencolok. Paham ya? Pengen sama, sebetulnya ghibthah ini, sebetulnya sudah agak mendingan, pengen sama nikmat yang dimiliki itu. Cuman kalau dia gagal, pengen nikmatnya orang tersebut hilang, supaya tidak ada perbedaan, gitu. Tidak orang itu lebih tinggi, gitu. Yang keempat, ya, yang keempat ini paling mending dan ini boleh. Apa itu? Dia kepingin untuk dirinya mendapatkan nikmat yang seperti dimiliki oleh orang tersebut. Orang ini lebih pinter, orang ini kaya, orang ini sukses, orang ini memberikan manfaat. Dia kepingin, saya kepingin sama seperti yang dimiliki orang tersebut. Jelas? Ternyata dia tidak bisa sama seperti orang tersebut. Dia tidak kepingin orang tersebut hilang nikmat. Nah, ini boleh. Ini namanya apa? Ghibthah. Ini namanya ghibthah. Berarti ada 4. Kepingin sesuatu kenikmatan itu ada 4. Yang paling jelek hasud kelas tinggi. Apa tadi? Pengen nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang, walaupun dia tidak dapat apa-apa. Paling jelek itu. Yang kedua, kepingin nikmat yang lain, orang lain itu hilang, pindah ke dirinya. Yang ketiga, pingin nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu, dia kepingin sama memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kalau tidak bisa, kepingin nikmatnya orang lain tersebut hilang. Yang keempat, ini yang boleh. Cuman yang keempat ini yang boleh. Bagaimana? Dia kepingin
nikmat yang dimiliki oleh orang lain sama, pengen dapatkan sama. Kalau ternyata nggak berhasil, ya sudah. Nggak kepingin nikmatnya orang lain hilang, enggak. Berarti memang sudah rezeki saya seperti itu, cukup. Nah, ini namanya ghibto. Ada orang alim, pinter, saya kepingin alim seperti itu. Ternyata dia tidak bisa seperti orang sealim itu. Terus gimana? Ya sudah, berarti dia tetap berusaha tidak menjegal supaya orang tersebut celaka. Nah, jelas ya, paham ya? Ini orangnya kaya raya, dia kepingin juga kaya, dia berusaha untuk kaya. Ternyata nggak sama seperti yang dimiliki oleh orang tersebut. Jelas? Dia tidak kepingin terus ini harus dijatuhkan ini. Enggak, ya sudah dia kaya, ini bagian saya, ini rezeki saya. Nah, kalau ini ghibtoh, ini namanya hasud yang model seperti ini namanya ghibtoh. Ini boleh diperbolehkan menurut syariat. Oleh karenanya, Masya Allah, ini ada perbincangan antara iblis sama Fir'aun. Sama-sama kelas kakapnya ini, ya enggak? Fir'aun ini kelas kakap dari preman dunia, orang yang betul-betul jahat di dunia, jahat sekali ya Fir'aun ya. Fir'aun itu jahat sekali. Fir'aun itu ketika dia takut kekuasaannya dikuasai oleh orang lain, diambil oleh orang lain, dia memutuskan bahwasanya setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Ada kayak gitu, raja atau presiden yang sekarang ada seperti itu. Bayinya Bani Israel semuanya laki-laki bunuh, begitu. Kemudian setelah dibunuh, akhirnya dari sukunya dia sendiri, suku Kipti namanya, itu ngomong begini, Fir'aun, tunggu toh, ini nanti kalau kita bunuh, terus ini kita ini kan semua kehidupan kita ini kan yang ngerjakan Bani Israel. Berarti sebelumnya itu dolimnya luar biasa. Mereka itu memperbudak Bani Israel. Sawah suruh ngerjakan Bani Israel, bangun suruh ngerjakan Bani Israel. Kemudian ternak suruh ngerjakan Bani Israel, buah-buahan suruh ngerawat Bani Israel, semuanya. Mereka tinggal ngambil hasilnya saja. Jelas ya? Nah, kemudian ini suku Kipti, sukunya Fir'aun ini ngomong, Fir'aun, ini kalau kita kerjakan begini terus, nanti hilang dong Bani Israel. Habis orang laki-lakinya, akhirnya kita ke sawah dong. Mau bangun kita sendiri dong bangun. Kita pengen buah kita sendiri yang cocok tanam. Kan sekarang kan enak sudah ini. Terus gimana? Akhirnya diputuskan oleh Fir'aun. Ya sudah. Berarti diputuskan itu bukan tobat. Diringankan itu bukan tobat karena takut. Takut dia tidak punya budak lagi. Ya, akhirnya diputuskan setahun semua bayi laki-laki dihabisi. Tahun berikutnya dibiarkan hidup, gitu. Jahat ya, jahat itu Fir'aun luar biasa. Begitu dia menindas orang yang menindas para manusia, itu Fir'aun. Dan Fir'aun ini dia mengaku sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, bilang begitu. Bahkan dari sombongnya itu si Fir'aun pernah dia itu penasaran dengan Tuhannya Musa. Ayo bikinkan bangunan yang tinggi, saya mau pengen lihat Tuhannya Musa itu seperti apa sih modelnya, sekuat apa sih. Ada dibikinkan bangunan ya tinggi, berloteng-loteng gitu ya, naik. Si Fir'aun naik, pengen lihat Tuhannya Musa. Seperti apa sih? Mau diskusi sama Tuhannya Musa. Naik dia, nggak ketemu juga. Mana Tuhannya Musa? Nggak ketemu, kurang tinggi ini mungkin. Akhirnya dia ambil
ambil busur panah, dipanahkan ke atas. Subhanallah, busur panahnya ini kenai burung. Subhanallah. Akhirnya jatuh itu busur panah, ada darahnya. Lah ini loh, Tuhannya Musa sudah kena panahku. Dia pikir begitu. Oh, tambah menjadi-jadi nih si Fir'aun ini. Tapi begitu pun Fir'aun ini pernah didatangi sama iblis. Datang si iblis, kaget ya. Siapa kamu? Kamu orang terlaknat, dia bilang. Iblis, dia tahu bahwasanya iblis itu terlaknat. Padahal dia juga sama ya. Kemudian, kenapa kamu datang gini? Nah, saya mau tanya gitu. Ada enggak yang lebih jelek dari aku dan lebih jelek dari kamu? Kamu itu kelas kakap dari bangsa manusia. Ya. Aku ini si iblis kelas kakap dari bangsa jin. Ya. Dari makhluk yang diciptakan dari api. Dedengkotnya ini iblis ini. Begitu. Ada enggak kira-kira yang lebih parah dari aku sama kamu? Akhirnya berbincang, ketemu orang yang paling jelek. Siapa itu? Orang hasud. Orang hasud itu lebih parah daripada Fir'aun sama iblis. Orang hasud itu lebih parah daripada Fir'aun sama iblis. Parah sekali. Jadi ceritanya ada orang punya ditunjukkan, kok bisa sih kamu bilang itu lebih parah dari iblis, dari aku dan sama kamu. Dilihat, ada orang punya sapi, sapinya bagus, terus akhirnya punya permintaan sama iblis, saya punya hajat, ya kalau kamu nuruti permintaanku nanti kamu akan hajat-hajat kamu saya kasih. Akhirnya sama iblis sama syaitan ditipu daya, suruh melakukan ini, suruh melakukan itu, ya. Dilakukan. Sudah. Sekarang apa? Mau kamu apa? Mau saya adalah orang yang punya sapi itu sapinya mati. Sudah, biarkan miskin. Nggak usah. Gini aja dah. Kamu saya kasih sapi yang lebih banyak dan lebih bagus daripada dia. Paham ya? Kalau dia punya 100 sapi gemuk-gemuk, kamu saya kasih 200 sapi lebih gemuk-gemuk, lebih bagus. Kamu sudah memenuhi permintaan saya, aman, sudah. Tak kasih pesugihan kamu, tuyul-tuyul, ya, nabi ngepet itu saya kasih ke kamu, beres nanti kamu kaya raya sudah. Dibilang enggak, saya enggak kepingin kaya. Saya kepingin dia melarat, walaupun saya melarat tidak apa-apa, yang penting dia lebih melarat. Saya tidak kepingin kaya. Oh, iblis baru, ini kelas kakap nih, kalah saya sama ini. Ini lebih parah ini. Orang hasud seperti itu. Untuk bilang, ada cerita yang disebutkan oleh salah satu ustadz ya. Ini saya teringat sekali ini kisahnya ini. Tapi ini tidak tahu kisah nyata atau tidak nyata. Tapi bisa kita ambil ibrah insyaallah gitu. Ada dua murid. Murid ini mulai di pesantren, mulai dari lembaga pendidikannya, dua-duanya ini bersaing. Ini prestasi, ini ranking 1, ini ranking 2, kadang-kadang ini ranking 1, ini ranking 2, terus bersaing terus dua-duanya ini. Dua-duanya memang murid hebat gitu. Kemudian sampai akhirnya si murid ini lulus dua-duanya. Begitu lulus, pulang, dua-duanya itu usaha. Ini usaha ini usaha ini. Sama-sama hebatnya, sama-sama berhasilnya. Tapi kedua-duanya sama-sama kepingin menampakkan bahwasanya dia lebih unggul. Jelas ya? Akhirnya dia beli mobil. Ibaratnya begitu, beli kendaraan. Yang satunya, loh, beli kendaraan itu
Satunya, saya tidak boleh kalah, beli kendaraan yang lebih bagus lagi. Dibilang, loh, beli kendaraan juga, beli lagi yang lebih bagus lagi. Ini beli lagi. Ini akhirnya rumahnya dibangun. Itu rumahnya dibangun lagi. Ini lihat rumahnya lebih bagus lagi, dibangun lagi. Sampai akhirnya bersaing untuk jor-joran itu tadi, ya. Sampai modalnya al tumpesu waludesu. Habis tumpes, tidak ada lagi sudah. Bingung sudah. Ini gimana ini? Mau teruskan pekerjaan, modalnya habis. Cuman beli kendaraan, cuman bangun rumah, cuman akhirnya dua-duanya tumpes. Dua-duanya jatuh. Begitu jatuh nyesel dia. Datang. Tak maaf, nyesel saya. Oh iya, nyesel. Saya minta juga, saya juga nyesel. Terus gimana sekarang? Ya gimana ini? Modal tidak punya sudah, sama-sama bangkrutnya. Cuman rumah besar, tidak bisa diteruskan, akhirnya ya hilang, ya tidak mau dijual, hancur dua-duanya. Tidak punya modal lagi sudah, kelilit hutang. Nah, akhirnya dua-duanya datang ke gurunya. Guru, kami begini, diceritakan kronologinya, ceritanya. Oh, sekarang sudah tahu ya dampak buruknya, sudah tahu. Sekarang sudah tobat ya, sudah tobat guru. Insya Allah tidak ngulangi lagi ya, insya Allah tidak ngulangi lagi guru. Ya sudah, sekarang saya kasih solusi buat kalian. Ini gurunya khoir ini ya. Gurunya luar biasa baiknya. Sekarang kalian silahkan bikin usaha lagi, babat mulai dari awal lagi. Cuma tidak boleh iri-irinan, ya, tidak boleh iri-irinan. Sekarang dimulai dari awal, modal dari saya. Luar biasa ya gurunya. Ada guru kayak gitu sekarang. Luar biasa ini gurunya ini. Tapi syaratnya begini, yang minta pertama saya kasih saudaranya, orang yang kedua 2 kali lipat. Berarti misalkan ini minta 100 juta, berarti saudaranya dikasih berapa? 200 juta. Paham ya? Ini minta 1 miliar, berarti saudaranya dikasih 2 miliar. Wah begitu. Paham ya? Wah, gurunya luar biasa ini. Terserah kalian mau minta modal berapa, tinggal ngomong. Siapa yang ngomong pertama, nanti saudaranya yang kedua dikasih 2 kali lipat. Akhirnya engkel-engkelan. Kamu dulu yang ngomong. Enggak, kamu aja dulu yang ngomong. Enggak, kamu aja. Tengkar akhirnya. Kamu aja, karena kan tak tahu dia. Kalau dia mulai ngomong 100 juta, temennya dapat 200 juta. Tengkar akhirnya. Dibilang sama gurunya, sudah. Tengkar malah di sini. Ini guru, suruh mulai dulu. Ini suruh minta dulu. Supaya juga kalau dia minta dia dapat 2 kali lipatnya. Enggak, kamu aja yang mulai gitu. Sudah, gini aja dah. Pikir matang-matang berapa butuhnya kalian modal. Nanti balik ke sini kasih kabar. Kamu minta apa, saudara kamu dikasih 2 kali lipat. Akhirnya pulang dua-duanya. Kamu sih, pulang dia. Sampai hari yang sudah ditentukan, datang lagi ke gurunya. Minta apa? Minta berapa? Kamu dulu. Tetap kamu dulu. Akhirnya yang satu ini gregetan, dia minta. Guru, saya minta. Apa mintanya? Minta mata saya ini dicongkel 1. Yang kedua, lah kalau dicongkel berarti dicongkel dua-duanya, paham ya? Berarti lebih baik orang hasud itu kayak gitu. Lebih baik dia susah kehilangan 1 mata daripada dapat 100 juta, kan lumayan 100 juta. Nah, 100 juta barangkali bisa dikembangkan lebih daripada itu. Barangkali dia lebih baik susah kehilangan 1 mata demi untuk saudaranya 2 matanya hilang. Jeleknya hasud kayak gitu. Jeleknya hasud.
Maka pantas itu dibilang sama iblis, ada yang lebih jelek daripada aku sama kamu. Siapa itu? Orang hasud. Dilihatkan sapi tadi itu. Maka syaitan sama iblis sama Fir'aun dua-duanya mengatakan, ya Allah, aku berlindung dari jeleknya orang hasud. Ini orang hasud ini luar biasa ini. Oleh karenanya, oleh karena itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al hasadu ya'kulul hasanati. Hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu bisa memakan kayu bakar. Kayu bakar kena api, itu sebentar habis, betul ya? Begitu juga hasud masuk ke seseorang yang aslinya dia itu baik, habis kebaikannya. Orang baik jadi orang jelek, orang soleh jadi orang toleh, orang dermawan bisa menjadi bakhil, bahkan bukan hanya bakhil, bisa syuh, ya, dia bakhil terhadap harta yang dia tidak miliki. Ini luar biasa ini orang yang hasud ini. Naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, wal hasudu huwal mu'adzabu. Orang hasud ini adalah orang yang diazab sama Allah, dikasih siksaan. Alladzi la yurham. Orang tersebut tidak dapat rahmat. Wala yazalu fi adabin daimin fid dunya. Orang hasud selalu dapat azab di dunia. Nah, orang hasud selalu mendapatkan azab di dunia. Dia dapat naik gaji, ternyata temennya beli mobil, sakit hati lagi. Dia promosi jabatan, jabatannya naik, temennya dapat jabatan, sakit hati lagi. Dia punya prestasi, ternyata temennya lebih berprestasi, sakit hati lagi. Ternyata yang berprestasi lebih banyak, ini ternyata prestasinya begini, sakit hati lagi, semakin sakit hati. Orang yang punya penyakit hasud ini, iri dengki, dia selalu senantiasa diazab. Hatinya itu selalu terbakar-bakar. Dia kepingin suatu jabatan, suatu prestasi, ternyata dia nggak dapatkan, dimiliki oleh orang lain lagi. Depresi dia, frustasi dia, bunuh diri akhirnya. Selalu orang hasud ini. Begitu. Nah, maka orang yang hasud itu mendapatkan 5 perkara, ya. Balasan bagi orang hasud itu 5 perkara. Naudzubillah. Perhatikan, nanti kalau ada orang yang punya penyakit hasud, segera diobati. Hasud itu penyakit, ya, maka harus segera diobati. Dia akan mendapatkan 5 perkara dari penyakit hasudnya itu. 1, fasadut ta'at. Taatnya itu hancur. Dia melakukan taat, taatnya hancur. Entah bagaimana ceritanya, kelihatannya taat, bukan taat, gara-gara hasud. Ada orang belajar pinter, dia akhirnya saya harus lebih pinter, tapi niatnya bukan untuk belajar lillahi ta'ala, hancur. Ada orang terkenal dengan kedermawanan, hartanya dia sebar-sebarkan, dapat pahala sedekah, enggak, hancur. Dikenal dengan soleh, dia langsung wujud rukuk cepatnya, banyak, supaya banyak, dibilang saya 1000 rakaat, dapat pahala. Fasadu ta'at, taatnya hancur. Yang pertama. Yang kedua, fi'lul ma'asi wasyurur. Dia akhirnya mengerjakan maksiat-maksiat dan kejelekan-kejelekan. Mulai dia memfitnah, mulai dia menggibah, mulai dia mencelakakan, mulai dia menjegal,
mulai dia melakukan muslihat, dia mulai menyogok dan lain sebagainya. Ya, yang kedua apa tadi? Dia mulai melakukan maksiat-maksiat dan kejahatan. Yang ketiga, at-ta'abu wal hamu min ghairi faidah. Dia capek, dia sumpek, tapi tidak ada faedahnya. Dia berusaha supaya rekannya jatuh. Kalau dia berusaha untuk suksesnya dia kan bagus, ada faedahnya. Ini berusaha untuk rekannya jatuh. Apa faedahnya? Ketika temannya dapat prestasi, sumpek dia. Tapi sumpek tidak ada faedahnya. Itu adab yang diperoleh oleh orang hasud yang nomor berapa? Nomor 3. Sumpek sama capek tapi tanpa faedah. Yang keempat, amal qalbi hatta la yakada yafhamuh hukman min ahkamillahi ta'ala. Yang keempat adalah dia hatinya buta, sampai-sampai dia itu tidak bisa memahami hukum dari hukumnya Allah. Berarti kalau dibilangi ini tidak boleh loh, tidak dengar kan dia, tidak percaya dia, tidak terima dia dibilangi itu jangan begitu, nanti buta hatinya sudah. Lalu kalau kamu jebak begitu, nanti hukum karma terjadi. Kamu jebak berhasil, nanti orang jebak kamu, tidak didengerin, tetap diterjang sama dia, buta mata hatinya. Jelas ya? Nah, ini hukuman yang nomor berapa? Nomor 4. Yang terakhir, yang nomor 5, al-hirmanu wala yakadu yadfaru bimuradihi. Dia itu terbuntu, terhalang, ya, dia hampir sama sekali tujuannya itu tidak berhasil. Dia punya target pengen sukses, tidak sukses. Pengen prestasi tinggi, enggak punya prestasi. Dia itu pengen makmur, enggak makmur. Pengen bermanfaat, enggak bermanfaat. Hasud. Wah, luar biasa ini. Bahaya ya. Apa tadi? Ulangi lagi. Hukuman yang dialami oleh orang-orang yang hasud: 1, rusak taatnya. 2, dia melakukan kemaksiatan dan kejelekan. 3, capek, sumpek tapi tidak ada faedahnya. 4, hatinya buta, hampir tidak bisa memahami terhadap hukum-hukum Allah. Dibilangi tidak nerima sudah, buntu sudah, buta sudah. 5, terhalang sama hampir semua tujuannya, tidak ada yang berhasil, tidak ada yang goal. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan hasud, jangan. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia la takhluqatu, tidak mungkin sepi sama sekali, min khalqin katsirin, dari banyak makhluk, min akranihi wa ma'arifihi, dari teman-teman dan kenalan-kenalannya dia, mimman an'amallahu alaihim, dari orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Tidak mungkin ya, di alam semesta ini pasti banyak orang yang dikasih nikmat oleh Allah, ya enggak? Semakin setiap kali ada orang yang dikasih nikmat, sakit hati dia. Dikasih nikmat apa? Bi ilmin. Allah kasih nikmat orang tersebut ilmu, au malin atau harta, au jahin atau kedudukan. Fala zazalu fi adabin daimin fid dunya, maka orang tersebut selalu dalam azab di dunia. Setiap kali ada orang yang dapat nikmat, sakit hati. Tidak tenang dia. Ila mautihi, sampai mati selalu sakit hati. Azab itu, azab. Wala adabul akhirati, dan sesungguhnya azab akhirat, asyaddu wa akbaru, itu lebih dahsyat dan lebih besar. Bal la yasilul abdu, bahkan seorang hamba itu tidak bisa nyampe ila hakikatil imani, ke hakikatnya iman, malam yuhibba,
lisairil muslimina, semenjak orang tersebut tidak mencintai orang-orang muslim, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cinta kepada dirinya. Orang ini tidak akan imannya sempurna kalau tidak senang orang lain dapat nikmat sebagaimana dia pengen dapat nikmat. Kalau dia pengen sukses, dia harus senang orang lain sukses, baru imannya sempurna. Dia pengen ilmu, dia harus senang orang lain punya ilmu. Kalau dia pengen bermanfaat, dia harus senang orang lain memberikan manfaat. Jelas ya? Jelas ya? Kalau enggak, imannya enggak sempurna itu. Nah, bal yang bagi, dan bahkan seharusnya ayyusahimal muslimina fi sarra'i wad dharra, dia harus bersama dengan orang-orang muslim ketika dalam waktu senang ataupun dalam waktu susah. Nah, fal muslimuna kal bunyanil wahid, orang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang bangunan ini satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya enggak? Ini ada tembok, ini ada tiangnya. Tiang ini saling menguatkan. Tiang tanpa tembok tidak bagus, tembok tanpa tiang tidak kuat juga. Ada besinya, ada semennya, ada batanya. Semuanya itu saling menguatkan. Kan begitu. Kaum muslimin begitu. Jangan semuanya sama, bikin bangunan besi tok, panas. Ya enggak? Bata tok, digini kan jatuh. Semen tok, enggak bagus. Semuanya itu beda-beda tapi dengan peranan masing-masing. Begitu. Ya sudu ba'duhu ba'don, satu dengan yang lain saling menguatkan. Wakal jasadil wahid, dan seperti satu tubuh, idastaka minhu udwun istaka sairul jasad, ketika satu anggota tubuh itu mengalami sesuatu, mengeluh, ya, maka semua anggota tubuh akan mengeluh juga. Kakinya yang tersandung, mulutnya yang mengaduh, matanya yang mengeluarkan air mata, ya, badannya meriang, panas dingin, cuman kakinya yang tersandung. Itu dia. Muslim satu dengan yang lain itu harus seperti itu, sama-sama suka, sama-sama duka gitu. Kalau seneng bareng, kalau susah juga bareng. Fa'an kunta la tusadifu hada min qalbika, kalau kamu tidak menemukan ini di dalam hatimu, maka fastighalika bitolabi takhallusi minal halaki ahammu, maka sibuknya kamu untuk mencari solusi daripada bencana kehancuran ini adalah lebih penting mistighalika binawadiril furu'i, daripada kesibukan kamu terhadap furu'-furu', cabang-cabang yang jarang terjadi. Wa ilmul khusumati, dan juga ilmu-ilmu perdebatan. Jangan kamu sibuk dengan ilmu-ilmu yang furu', ilmu-ilmu yang tidak terlalu penting, ya, tapi kamu tinggalkan yang sangat penting ini tadi. Kamu punya hasud di dalam hati, dipelihara hasudnya. Akhirnya semakin dia besar, ketemu orang yang lebih besar, sakit hati. Ini hati-hati, ini penyakit yang sering mengenai orang alim ataupun thalabul ilm. Hati-hati. Dakwah, temennya dakwah lebih sukses, sakit hati. Ini dia beramal, ya, dia lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ternyata ada orang dari temennya yang lebih diterima oleh orang, lebih bisa memberikan manfaat, sakit hati juga. Itu kalau dipelihara, hasud itu semakin parah, semakin parah. Dia terkena azab di dunia selalu, sampai mati tetap kena. Tapi ternyata azab akhirat lebih besar lagi. Naudzubillah. Berarti bagaimana kalau ada orang yang punya nikmat, ghibthah? Bagaimana ghibthah? Itu bagus, itu pinter, itu sukses, itu manfaat, saya kepingin. Sama seperti itu.
Kalau ternyata nggak bisa, ya bukan rezeki sudah. Saya tetap berusaha, nggak harus memaksakan, nggak harus. Ya, bukan berarti, kalau saya nggak berhasil berarti ya sudah minimal dia yang hancur. Loh, nggak begitu. Ya, bisa dipahami ya? Allah alam, Allah yuafiq. Ya, taati mempertatihi. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابتنا في ديننا مع كتر أنسى وسكر رب وفقنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا إيمان وآخر أتقيها علماء نرضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصاب مصابه القرار اللهم اهدنا في هداك ولا تولينا للسوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة نصوبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه لا تتصص بي والحمد لله.